Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Area LS, sahabat-sahabat. Ini bisa kita lihat. Ini bisa kita lihat perdana busan memasuki area terlarang LS. Jadi ini bakal di mana dia munculnya, apanya berdiri nanti di sini, sahabat-sahabat, di sana. Jadi bisa kita lihat ini. Kita tunggu detik-detik masuknya busan ke Mabes ALS. Nih, road test SPN Sun Perpal ZTP. Selamat datang di Mabes ALS. Oh iya. Ada juga di Solo. Ada juga di Solo. Kenapa? Di Jakarta. Kita berada di salah satu perusahaan sangat legend ini, antar lintas Sumatera. Siapa yang nggak tahu ALS? Bus angkutan penumpang yang mengkoneksikan Sumatera sampai ke Jawa. Nah, di samping kiri saya ini sudah duduk bersama saya direksi dan komisaris ya, dan komisaris utama PT ALS. Nah, ALS ini punya cerita, menurut saya sebagai salah satu pelaku dan ya istilahnya manajer pengusaha ya, pengusaha angkutan sangat unik yang kita bisa dengar bareng-bareng. Sebelah kiri saya pertama, kalau saya manggilnya Bang Ical, kamu lengkap? Ical Nursewa. Ical Nursewa. Oke Bang, alhamdulillah. Sebelah Bang Ical ini, nah ini Dirut ya Bang ya, direktur utama PT ALS. Kalau Bang Ical direktur keuangan. Saya pengen ya. Yang tengah ini abang dasar ganteng ini, saya manggil Bang Ade. Tapi beliau nama lengkapnya Sadar. Kesana lah Bang ya. Oke. Jangan tahu kamera lah Bang. Bang Ade ini direktur utama dari PT ALS. Siapa beliau nanti kita cerita. Di sebelah kiri Bang Ade Preskom ya Pak ya? Komisaris utama. Komisaris utama. Nama lengkap Bang? Sarul Nasution. Yang ujung? Tidak asing lagi. Komisaris PT ALS, salah satu komisaris PT ALS. Kalau saya manggilnya Bang Coki, tapi nama lengkapnya Indra Ludi. Bang Uco, siap. Bang, terima kasih sudah diterima dengan hangat Perpal sendiri. Awal rencana kami perjalanan, saya komunikasi dengan Bang Ade dan Bang Uco, terus ini mau datang ke sini, mau ngobrol, mau apa ya, mengulik lah, kalau kita membahas tapi mengulik PT ALS, karena ALS ini satu legend yang Indonesia orang pasti tahu, bahkan mungkin di luar negeri juga. Perusahaan yang sudah berumur 54 tahun loh masalahnya, sudah ya, masuk 55 dengan konsep yang unik dan sampai hari ini itu masih dipertahankan. Saya ke Bang Ade dulu Bang yang ini. Oke, Bang Ade. ALS, antar lintas Sumatera. ALS ini foundernya siapa nih? Pendiri ALS. Awalnya itu menurut saya sama dengan mana pada waktu itu
merupakan saudagar dari salah satu desa namanya Kontanopan. Ya. Jadi mereka dulunya mungkin dalam arti kadang saudagar silutan ya. Dan kemudian punya grup untuk mereka bisa berdagang hasil hobi ya dagangannya. Kemudian mereka begitu duduk bersama itu mereka ada niat ingin mencoba untuk membuat angkutan penumpang di asalnya, dan mereka itu bersama dengan angkutan tadi kurang lebih 7 orang. Iya, awalnya. Dan ini memang saudara. Masih ada data saudara. Ya, saudara. Kemudian pada masa itu mereka pulang, dan waktu itu proyeknya ke masalah Kontanopan, Medan, kemudian Medan Sumatera Barat, ya, kemudian bergerak ke Lampung. Oh, saya Lampung. Baru kemudian ke Lampung, kemudian dengan tipe kendaraannya itu Chevrolet. Ya. Oke, bentar lah. Sampai di sini menurut. Berarti kalau saya pakai nyopung beliau ini. Kalau di dunia perdosan Opung Sati ini dipanggil ketua, Pak Ketua. Dengan ciri khasnya yang sangat saya ingat, dan semua orang pasti kalau bicara seorang ketua Bapak Sati Lubis, rambut putih, dendi, dandanannya kan itu Bang Mas, sepatu putih dan tas presiden. Itu ciri khas banget. Pokoknya Daniel Pak. Kamu Ya, keluar putih. Waduh, still banget. Beliau cirinya memang kelihatan banget dari jauh. Bentar Bang, mundur. Tapi saya manggilnya Opung ya. Nama lengkap Opung saat ini Haji Sati Lubis dari Kontanopan. Tahun berapa almarhum Opung itu berduduk bersama mendirikan transport ini? Kalau awalnya mungkin awal pergolakan 65 mungkin sudah selesai ya. Tapi dimasukkan ke akta negara, kemudian disahkan oleh Maris. Waktu itu Makassar Nasution itu di tahun 66, 9 September 1966. 66. PT ALS lagi. Oh. Kalau boleh Pak, kalau boleh teman-teman Perpras tahu. Jadi Opung Sati satu, yang kedua Bapak Yusewan, kemudian ada Bapak Santi, kemudian ada Bapak Bang Agung, kemudian Arif Muhammad Arif, kemudian ada apa? Ada dia. Ya. Satu lagi dari pedagang hasil bumbu itu mereka mungkin membutuhkan transportasi dan membentuk usaha. Itu awalnya truk atau sudah bus? truk jadi bis. Jadi mereka punya truk, mungkin mereka mulailah bangun dengan karoseri yang menggunakan jadi bis. Makanya tadi awalnya dari Chevrolet jadi full ya, belum masih yang tahun 50.
Kalau juga sebelum kamu jadi ada kalau jadwal terakhir yang dinamakan kendaraan baru itu jadi bagus. Jadi sebelumnya tahun 57, tahun 55 ke Flores ada yang model Apache, Apache, fitting yang bulat-bulat apa itu kepalanya. Nah, untuk ada lagi gambarnya tuh nggak ada, sudah lama. Tentang itu di tahun 70-an baru keluar C50. 7 bulan baru C50. Barulah pakai C50. Ya. Kita ada fotonya tuh. Ya, nanti teman-teman Bapak scan lah di website-nya kita ambil. Oke. Berkumpul duduk bareng bikin PT, untuk kepentingan dagangnya. Jadi kalau sandi baca ya Mbak, dari Kota Novan ke Medan ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi kan memang dari dulu kota ekonomi kan. Terus Pekanbaru kan juga gitu. Jadi memang melihat kepentingan secara perjalanan bisnis lah. Pada saat itu kan kondisi infrastruktur kan juga belum kayak sekarang. Sekarang kan belum salah. Jauh. Dulu jalan masih boleh dibilang lumpuh dan lubangnya sebesar mobil. Ya, terutama dulu yang terkenal antara Rao ke Panji. Rao ke Panji. Ya. Itu lubangnya itu kalau bis masuk lubang hilang. Itulah kondisi jalan. Tapi almarhum bertuju ini fight terus ya. Ya. Karena sebelum yang disampaikan sahabat tadi, mereka itu sudah ada juga gabungan PO-nya. Oh, sebelumnya bahwa sudah ada gabungan PO sebenarnya, masing-masing ada punya. Terusnya juga sudah ada, tapi PO merek lain. Karena sesuatu hal mereka bertujuh ini mengundurkan diri. Itulah dibentuk sejak dari situ. Kenapa namanya Antartika Sumatera? Karena dari awal orang tua kita itu sudah memikirkan menyambung seluruh Nusantara. Dan memang sebelum ada penyeberangan pun mereka itu sudah berusaha untuk menyeberang. Sehingga terakhir itu sampai ke itu belum Bakahuni penyeberangan. Panjang. Ya. Jembatan pun masih pakai belum jembatan ya? Belum ada. Pakai layangan kalau istilahnya. Jadi tujuan terakhir itu sampai panjang, sampai selesai. Jadi zaman era itu para pendiri sudah berpikir itu sampai ujung terus Sumatera ya. Sampai pemerintah membukakan bisa sampai ke Jawa. Tahun berapa masuk Jawa ya? Waktu itu tembak dua di mana ada dulu program pemerintah Transitas Samudra Satu Nusa Transport. Itulah dibukanya dimulai. Jadi pada waktu kalau antara Medan ke Lampung itu bisa 7 hari perjalanan. dan Lampung. Medan Lampung saja 7 hari. Itu dulu lewat jalan Di ujung. Kalau Bukit Tinggi, ini Singkara, terus Solo, tengah. dan Linggau. Linggau. Tanjung ini dulu. apa? Duit emas itu. Duit emas. Zaman itu. Ya, Abi Batu itu. Oh, kayak pesisir. Ya kalau rusak jalan. Ya. Kalau rusak jalan. Nah, Jadi ke Sungai Penuh juga dulu lah. jam Ya, terakhir dibuka trek Sungai Penuh itu. Ya, itu trek khusus itu. Jadi dari Sumut ini Bukit Tinggi, ya, dari Bukit Tinggi terus Singkarak, ya, tengah, Ya. Linggau, Ya. belum ada
titik kumpulnya itu di Padang sama Bukit Tinggi. Oh, justru di situ. Iya, dia Pak Isa ya. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi Karena ya. di situ daerah persimpangan. Hak ya. Dan ke Pekanbaru ada, yang arah ke Jawa ada. Jadi pertama-tama itu dulu kita buka itu Jambi. Jambi, lebar lagi ke Tanjung Karang. Oke. Tanjung Karang baru dibuka Palembang. Tanjung Karang dulu baru Palembang. Dari Medan semua itu. Jadi penumpang dari sini, di hubnya, ya Pak Toro ya. Di hubnya itu baru dipisah mana yang mana, mana. Jadi gini, jadi ada sini sebelumnya Pak, itu agen-agen kita juga ada semua itu mana-mana. Semarang. Oh di Jawa. Udah. Karena itu kepala rombongan yang bawa transmigrasi. Oke. Yang dibawa lah transmigrasi itu ke Panjang. Naik kapal. Iya, jadi Ya, makanya itu begitu terima di pajak. begitu AS masuk ke Jawa, agen itu lah jadi agen semua. Pali di Solo, Nah, semua berangkat Jawa Timur, ya, di Pati, ya. Joni di Jogja. Jogja. Subagio di Semarang, ini mau pemain-pemain Kawakan. kawakan semua yang Sembilan semua itu. pendekar semua. Pendekar semua. Jadi kalau di Pati itu pas masih itu rumah itu mau benar-benar nasionalisme itu kan itu. Makanya anaknya itu dulu ada Filipina. Kalau termasuk apanya lah gawaannya. Pati. Jadi itu sebetulnya yang menolong di situ dari segi keperkasaan dan keyakinan yang Jadi memang konsep para orang tua ke para hukum lah ya, hukum ini kan memang sudah jauh ya. Kalau sekarang ini kan kita dengan pola digitalisasi lah online. Tapi kalau dulu kan offline, jadi di Jawa sana walaupun mobilnya nggak sampai, agen-agennya ada, orangnya dibawa sampai Merak diseberangkan pakai kapal ke Panjang, disambut oleh ARS, bawa sesuai pakai ARS. Oh, keren. keren. Zaman itu udah ke situ pikirannya gitu loh Bang. Jadi memang pertarungan di Panjang itu luar biasa. Betul. Waktu itu kan banyak juga perusahaan Padang mengolah ke sana. Betul. Salam dari Betul. ada itu kampret namanya ya. Hah? Kampret juga ada dari Padang. Oh iya? Ada. Oh, baru dengar saya. Sungai Merah. Oh. Dari Tinggi banyak ini. PD itu cuma memang agen kita di Padang itu luar biasa. Oh. Ya. Luar biasa itu. Jadi kalau kepala rombongan itu diberikan satu, semua terikut semua. Oh. Untuknya kan begitu kan, Iya, iya. kepala rombongan pegang, ke belakang terikut. Terus si banyak ya. Ah, ya. Terus banyak. Oh, sudah boleh udah sampai juga. Nah, dengan bertujuh ini kan artinya 7 kepala nih Pak. Ya gitu Pak. 7 kepala yang disatukan oleh PT untuk menjalankan roda bisnis. Ya, kita tahu bisnis ini kan kalau nggak memiliki hati dan jiwa besar, awak bisa jadi lawan ya. Dulu di Batu ya. Saudara pun bisa Main ya, biar jadi ambil apa itu ya. Dan di situ yang kata itu. Di mana ya itu. dan yang kemudian sampai hari ini keturunannya juga terus bisa bersama di dalam PT dinamika pasti ada. Namun tetap satu konsep. Nanti saya tanya lebih jauh. Pertanyaan simpel tadi dulu. Connectivity waktu itu masih sangat jelek. Sekarang kan ada WA. Mobil berangkat dari Medan masuk ke grup sampai ujung Jawa Tengah udah tahu kan di Bandung berangkat. Kalau dulu nggak tahu lah caranya. Telepon itu belum ada zaman itu hari-hari. Kedua infrastruktur. Ya tadi kan Bangka juga 2 hari dari Medan ke Kampung ya, melewati jalan yang lubangnya sebesar mobil. Lumpur lagi. Dulu di lumpur itu pakai kulit.
Ya, pakai rantai. Pak. Jadi rantai diikatkan ke pohon, baru mutar rodanya, baru keluar dari lumpur. Kalau istilah ya itu apa dulu? Peraya biarkan itu. Kalau nggak pakai wing, mobil, Rantai. Hah? Rantai. Bukan rantai Pak, seling itu di antara roda itu masukkan Bis baterai. simpul, masukkan ditusuk Bis pakai baterai. speed roda itu. Kota-kota ini kita aja sekarang kalau apa namanya mau pergi lah ya, mau ke agen-agen kan ya kalau yang wilayah Sumatera ini seminggu itu nggak cukup pindah-pindah kota. Nggak terbayangkan zaman itu Bang. Ya Mas Harun, para hukum ini dia pergi dari kota A ke kota B ya kan harus mengapa lah ya, menguatkan market supaya orang tahu ada tujuan A, tujuan B. Dan tahu nggak abang-abang gimana pola orang hukum-hukum itu dulu untuk mensosialisasikan antar lintas Sumatera itu penasaran juga ya gimana cara hukum itu. Mungkin Bang Jadi gini, pada saat itu kan memang perjalanan itu kan cukup lama, jauh. Misalnya waktu itu saya masih dan waktu itu memang dia berjalan ke beberapa wilayah itu pakai kendaraan dia itu. Ya, memang kalau secara pikiran kita tidak mungkin bisa mensosialisasikan merek ini di beberapa wilayah yang baru, ya. Apalagi dengan teknologi sekarang kan bisa pakai viral atau apa. Jadi waktu itu mereka masih manual, ya. Namun karena mereka mungkin jalan itu sambil mereka cari tahu itu, misalnya daerah Jambi ini, nah, kira-kira bagaimana dengan negara itu? Ada yang mereka sudah punya teman atau punya keluarga. Nah, dari situlah mereka bergeraknya dan sambil mempromosikan perusahaan yang mereka rintis tadi. Itulah perjalanan itu karena seperti baik tadi, bahwasanya waktu itu jalan masih pakai getek dan yang namanya sungai-sungai juga masih harus dirakit. Ya. Tapi memang salah satu juga yang memperjuangkan itu adalah turis. Jadi pahlawan tanpa jasa itu termasuk turisme. Kenapa? Karena zaman itu juga mereka ikut nih merintis itu. Walaupun udah ada owner di belakang mereka, tapi mereka dengan niat, dengan istilah mereka bergerak dari pusat untuk bagaimana bisa menjalankan amanah yang sudah unit yang tadi. Dan ada beberapa pemilik juga yang punya anak ikut. Itu dia. Nah, itu klasiknya dia. Jadi bapaknya sebagai pemodal ya yang ikut itu tadi, tapi anaknya juga ikut nih di bis itu. Nah, begitu dulu. Biar juga ada orang-orang daerah. Artinya ada sini yang tidak melulu orang Ini muatan manusia nggak kuat. karena kan kalau tadi pernah nonton di satu acara sejarah Sumatera Utara dari tahun 1900 orang Jawa diimpor ke Sumut ini untuk pertama pengumpulan teh, betul Pak? Pengumpulan teh, transmigrasi, ya zaman 1900. Kalau transmigrasi itu udah zaman itu masih zaman Belanda, ya kebun-kebun karet di daerah Masakan. Kami waktu nonton di acara itu kurang lebih ada 1 juta orang dari Jawa yang dibawa ke Sumut. Karena sebelum itu orang dari Tiongkok dibawa, betul Pak? Iya. Ya 1900. Jadi perkembangan dari situ tidak lepas dari itu program kemerdekaan. Yang kita ingatkan aplikasi pertama itu kan di alam. Betul. Ya, ada stimulus 1, stimulus 2, Betul. ada pertambahan di
masih sampai. Jadi memang luar biasa ini sebetulnya seperti pacar mereka itu supirnya supir dulu itu sampai sekarang itu luar biasa juga. Yang malam dulu memang tanggung jawabnya luar biasa. Tujuh malam dia bersama penumpang itu. Kadang masak bersama, ya kan? Sampai ke Jebarangan, kadang-kadang rambutnya masih lanjut. Iya, dulu. Masih pengalaman itu. Nah, kemarin waktu Sani ngobrol sama Pak Alizal Kumaranjaya, dia bilang di atas mobil kami dulu itu yang masih Chevrolet, di atas itu kan kotak tuh, Ya, kotak pos namanya. kotak pos. Nah, itu pos negara. Ya. Terus di belakang itu isinya kompor kan dia bilang. Ya, kalau kompor keras, tempat tahu itu karena apa di jalan. Ya. Kalau apa-apa, masak sendiri. Karena waktu itu warung pun tidak ada. Iya, bareng-bareng ya. Warung pun tidak ada. Ya. Makan pun tidak ada. Jadi masak. Sama penumpang itu sama masak. Makan sama Ya sih, keras. Bawa lauk-lauk. Jadi ada satu kebanggaan kita sama Ini mobilnya dikondisikan dulu nggak? Itulah momen yang apa dari ciri khas suasana suara pekerjaan asli. kalau di Solo kan udah dianggap di Solo itu dan orang itu yang perwakilan untuk bikin di bawah-bawahnya. makanya kalau Jogja, Wonogiri yang sekarang itu udah Wonogiri, Ponorogo, bukan Mas. Pulang nih, pengucap pulang dulu lah. Nggak, saat itu nggak bersinggungan sama ALS. Tetap satu ada di bawah bayangan, nggak berani ya, kualat ya. Jadi memang orang dia itu memang luar biasa. Ya, Kalau itu memang surveinya luar biasa teman dulu ya. Dia tukang beca yang tanya ya. Hotel. Biasa. Tukang beca. Saya kali tukang beca di hotel apa yang sulit? Sahih. Pakai tukang beca langganan ya. Ayo kita jalan-jalan dulu. Luar biasa. Jadi ada yang di antara orang tua kami yang ada yang menjadi contoh keluargaan mereka itu yang sangat sehingga satu sama lain saling percaya. Tidak dia memikirkan nanti habislah ini dibikin siapa ada. Sehingga di kaki dulu waktu saya masih di apa yang perlu sama mereka lewat. Kalau di sini lewat, apa yang perlu saya usah sudah dulu. Nggak ada berhitung duitnya. Ini jalan yang penting dulu. Jalan yang penting. Oke, ini menarik nih, Ya. Ini menarik. Itu yang paling mempertahankan usaha. Dan satu lagi, setiap ada pembukaan flyer, mereka selalu bersama. Tidak akan pernah pergi sendiri untuk Jalan bukan flyer. Seperti yang disampaikan sama Sarul tadi kan. Setiap sebelum ke trayek survei dulu. Survei sama-sama. Ya, evaluasi. Ya. Terus kebutuhannya. Mungkin sering jumpa sama orang itu di Tanjung Karang, di Jambi. Oh iya. Saya suka jalan juga kalau lagi libur kan. Oh iya. Oh, suka ikut mobil kita waktu itu? Suka naik bis itu saya. Jadi apa? Jadi bisu? Enggak ada, Oh, iya. ikut aja. Masih kecil-kecil. Oh, ada. nggak restoran nggak? Enggak. Pokoknya saya ikut aja lah. Kalau Ikut. sering jumpa itu sama almarhum saat itu sama ayah saya sendiri. Yang sering berdua itu yang sering pergi untuk membuka survei trayek di Aceh, di Tanjung Karang. Kadang-kadang masing-masing itu karena mereka itu saling membantu. Tidak boleh kan ya pergi satu orang. Harus ada yang mengawasi. Harus ada yang mendampingi. Itulah kalau mereka. Minum dulu ya. Ya bang, silakan bang, minum bang. Panas memang pesannya. Ada pengguna, calon pengguna
penggemar Makati. Saya tadi bilang keunikan antar lintas Sumatera ini kan banyak orang yang bisa. Itu tadi prinsipnya sudah Bajal udah ngomong nih, saling dalam ini. Zaman dulu sisi manajemen pun kan mungkin juga masih konvensional banget. Kenal, bukan profesional, belum kenal manajemen waktu itu. Nggak ada itu manajemen itu. Tapi unit terbayar dengan, maksudnya modal kumpul kan? Seperti ini aja ya, orang tua saya aja, dia tidak tahu mobil itu sudah lunas. Karena diserahkannya sama almarhum. Rasa mandirinya, oma mau mengisi kata. Seperti itu. Kau yang ngurus itu kan? Nah, gitu. Itulah modelnya dulu. Nah, cara baginya gimana Pak? Cara baginya gimana? Bayar. Kan barangnya jalan. Nah, ini mobil tahu udah lunas, udah dapat duitnya. Ini sisanya atau gimana? Ada yang mencatat. Oh. Ada yang mencatat. Nah, ada yang itu, ada yang mencatat. Jadi prinsip dasarnya adalah percaya satu sama lain. Nah, prinsip keduanya, prinsip lainnya apa Pak? Yang ditanamkan sama almarhum ayah-ayahnya, Lika, Bang Adi, dan para founder bertujuh ini lah istilahnya. Dengan tujuannya mereka itu kejujuran itu ada satu lagi berusaha berbuat baik. Karena di mereka itu dalam menyusun anggaran dasar perusahaan ini, ya, itu sudah ada itu disisipkan untuk zakat, untuk amal, itu sudah ada di anggaran dasar. Baru didirikan anggaran dasar pertama. Disematkan sudah. Disematkan dan wajib dilaksanakan sampai sekarang. Itu yang jadi pesan kepada kami anak-anak. Ingat anak yatim. Jadi dasar benar ulama bahwa Jadi gini kan, Indonesia baru berpikir yang namanya CSR. Itu kan CSR itu kalau nggak salah 2014 yang BPT nomor 40 ya. Sementara ALS berdiri tahun 60 itu yang nomor 1 gitu. Jadi negara baru memikirkan ALS sudah ada sebelumnya. Dari pertama kali kita sudah yang pertama kita menggunakan wow. Jadi pasti itu landasannya kan karena apa namanya basic agama. Kedua, jiwa besar sebagai pelaku usaha untuk berbagi dan sadar ini mesti bukan cuma tidak semuanya di kanal pengusaha sebagai manusia. Sadar akan hak orang lain. Sama kawan, jadi dan dulu itu saya potong dulu. Kekeluargaan itu sifatnya bukan antara mereka. Dengan komunisnya pun sudah seperti bersaudara. Hah? Contohnya, karena ada nanti kurubis sianu mau datang nginap di rumah, nginap itu. Makan sama. nggak ada batasan. Nggak ada batasan ya sekarang itu. Makan sama. Salah seperti bangsa sebelumnya itu. Kurubis kan itu makan sama ya. Kurubisnya ada itu bos sama ada itu. Nggak ada akte kopi kau apa nggak ada ya? Jadi disitulah perjuangan kurubisnya. Dia merasa ikut di dalam. Terlibat sudah lihat. Saya dari kecil sudah pernah. Kalau satu-satunya orang tua saya itu yang dari panti dalam semua dari Kota Nopan ya. Semua orang tua saya yang dari panti, bukan? Ya, asalnya orang Kota Nopan, tapi sudah di panti Sumatera Barat. Dia itu masih Sumatera Barat. Ya, berbatasan Ya, pasaman. jadi satu-satunya itu yang dari Sumatera Barat. Nah, terus pagi itu daerah perlintasan, sehingga saya tiap hari saya lihat. Oh, iya.
Iya kan, keluarnya dari sana kan. Jadi pasti melintas sampai di kota-kota itu. Jadi dari awal itu yang sudah ditanamkan oleh orang-orang itu selain kepercayaan, sadar akan hak lain dan KSR kalau kita bahasa keren sekarang kan ada kejujuran kekeluargaan. Nah, ini pertanyaan saya nih Pak, ini nggak tahu nih siapa yang bisa jawab ini dan mau bertanggung jawab. Berjalan waktu dengan era seperti terbuka, profesionalisme, kan kalau kita bicara profesional dengan emosional ini kan satu hal yang berbalik terbalik kan, iya ya, nggak bisa profesional dengan emosional itu nggak bisa. Emosional saja tidak akan bisa profesional, itu kan bang. Nah, berarti kan sudah di generasi Bang Ical, Bang Ade, Bang Sarul, Bang Ucok ini kan, bagaimana mempertahankan itu kuat ya, keluargaan, namun kalau sudah lebih profesional itu siapa yang bisa tahu? Jadi gini, berdirinya AS tadi kembali ke itu dulu sudah ada aturan yang baru. Dan waktu itu sebagai pengelola personal sangat tegas. Itu namanya Mas Luis, Bapak Mas Luis, orang tua dari Bang Dodung Luis. Jadi beliau itu memang satu bagian daripada pendirian perusahaan zaman itu. Dan beliau sangat tegas. Dan mereka almarhum ini sudah sepakat dari semua yang owner berdiri tadi membuat satu keputusan yang baru tentang operasional, baik mulai dari perjalanannya, baik bagaimana sistem nanti dalam pengelolaannya juga. Jadi dasar itulah yang tetap harus kita jalankan. Ya, apapun eranya, mereka sudah mengikuti perkembangan era yang aturan mereka buat tadi. Termasuk juga berkembang, beliau sudah meninggal waktu itu dan dikasihkan namanya Pak Luis. Mengikuti juga itu terus. Jadi profesional itu ya terus sampai di mana zamannya nanti seperti sekarang dunia atau digital, kita mengikuti perkembangan itu. Tapi aturan yang baru itu sudah berjalan. Jadi itu dijadikan dasar landasan prinsip PT ALN, namun disesuaikan dengan dinamika dan pola yang terjadi yang berlangsung. Iya. Saya dalam berpikir bahwa kita ini sebenarnya kalau saya lihat kita belum bisa seperti yang mereka ada. Karena zaman itu kan jalan juga apa saja. Tapi mereka sudah jauh memikirkan usaha mereka titipkan kepada yang penerus itu jangan sampai hilang dan tidak akan ibaratnya tidak akan mundur begitu. Wow. Nah mereka diciptakan itu, bayangin zaman itu mereka sudah berpikir dari tapak tua PTLS berjalan sampai ujung jauh. Ujung Ada segitu jauh. Dulu sampai kenal Ada empat 3 bulan, Bali sebulan. Jember itu seingat Sani zaman 94 ya, era 90-an menjelang 2000 itu masih sering banget ketemu. Kalau pas ya saya sering ketemu bawa wisata ke Bali ya kan, ketemu tuh kayak kas Gempol, namanya di Gempol itu tempat Coca-Cola itu, oh itu berjejer itu Probolinggo terus di sana ada sewa. Nah, berarti kan direksi lah ya, direksi yang sekarang generasi kedua ini telah menurunkan estafet order dengan era yang kita sekarang ini yang sudah lebih profesionalisme, kepentingan, ini tidak menggunakan emosional, kehangatan, kan juga harus emosional dan
kan memang tergantung bukan istilahnya. Dan jujur berbicara, menurut saya itu tidak jujur. Sebagai hari ini, insya Allah Sandi kan salah satu lah generasi penerus di dunia ini. Kalau misalnya itu perlu mana ya? Itu tidak. Namun kita kan tidak bisa membawa menurut zaman sekarang ini kan profesionalisme itu nyata kan sudah waktunya dan sudah tantangannya Pak. Kembali lagi ini atau Bang Sarul atau Bang Iqbal atau Bang Adit boleh jadi pembela aja lah ya. Bisa. Jadi dinamika itu kan selalu berubah. Jadi waktu zaman dulu mungkin masuk keberanian dan kan dalam itu kan Betul. jadi waktu itu persaingan kan belum tinggi sekali. Betul. Dengan sekarang ya. Jadi kalau sekarang itu kan memang luar biasa itu. Apalagi saya kan survei juga antara seperti Solo Pekanbaru juga. Banyak perusahaan yang masuk ke sana. Betul. Nanti saya dapat itu yang paling top itu dua di atas. Sama apa? Yang dari Sumatera Barat. Amiri Raya. Kan kalau nggak salah 3 bis 1 hari. Alhamdulillah Bang. Memang dinamikanya saya juga was-wasan. Coba bayangkan tahun 2023 tol itu sudah nyambung semua. Betul. Nah, sementara kami ini kan masih banyak mulai jahat. Mulai jahat. Iya. Saya kemarin buka YouTube kali itu dari Bengkulu ke Padang itu sudah begini rolanya. Ini. Kami kemarin masih di Bengkulu, terakhir kan kali ini. Apakah karena satu etnis Bengkulu mungkin kadang-kadang gitu kan ada kedaerahan. Tapi saya bingung bisa ini membiayai penonton ke Bengkulu. Ya kan? Padahal banyak kan luar biasa bahkan Iya. Ya kan? Kenal itu kerja ya kan? Jadi memang tantangannya sekarang ini kan lisan Bengkulu Jawa. Enggak, ada. Bengkulu Padang Pak. Bengkulu Padang ini mobil Bengkulu baru. Iya. Bengkulu Jakarta ya. Bengkulu Jakarta. Jadi saya ngambil contoh di saya. Aku kenal saya itu mungkin waktu kami dulu buat dilaksana musim rompeng. Yucai, Cina. Itu tahun berapa itu? 2011 sana, 2012. Jadi saya bayang-bayangkan di Kota Timbalan. 2010 tahun itu sampai itu sudah luar biasa. Ya kan? Ternyata sudah ditinggalkan upgrade Bangga, gini Bangga. Sebenarnya kalau ini jadi ngobrol Saudara gini Bang, ini bukan ngajarkan para senior, ini mohon maaf. Sebenarnya kami itu mengikuti apa yang diucapkan Rasulullah. Belajarlah sampai ke negeri Cina, betul kan? Itulah kita pakai mesin Cina, mobil Cina segala macam. Tapi dengan zaman kita, zaman milenial ini ada sambungan sebenarnya Pak, yang tidak tertulis. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Kalau sudah pintar kau belilah barang Eropa, kan gitu untungnya. Jadi nyambung pembicaraan tadi. Iya betul. Jadi memang ya sepakat Pak. Kami waktu itu kan Bang Sarul kan nengok apalah di tidak kok barang ini gitu kan. Bayangkan untuk tetap eksis, tetap melayani dengan kualitas yang kurang lebih. Tapi saya cuma hitung, aku mau sampai di sana, pada saat aku di sana aku mau beli. Ini coba Pak. Alhamdulillah itu tercapai. Setelah sampai di titik itu, ya market terbentuk, efisiensinya tercapai, secara bisnisnya, ekosistemnya baik, gas. Jadi Bengkulu Padang yang Udah pakai udah kita tahu kalau nggak COVID lewat apa kan lewat jauh Solo Tinjau laut. ya 10 yang jauh
Dia tinggal, oh bukan lewat apa, lewat Pemuko. Oh, Painan. Oh, enggak. Oh, saya kira lewat Painan. Kalau kami dulu lewat Painan. Betul, itu dulu muko-muko, Ya. kalau Painan muko-muko dulu. Ya. Kalau yang lewat jalan itu yang jalannya sekarang Putra Mas. Ya. Tadi mau gitu. Kalau yang ini nggak bisa jalan. Kalau sana ini berapa unit Pak? Lokal kurang lebih 9 rumah. Jadi saya sebetulnya termasuk sering lah melihat ini. Artinya gini, ya, saya tahu kalau dari Solo itu saat itu berangkat bukan dari kota Solo aja, Betul. karena dari Jawa Timur ya. Blitar, Tulungagung, Ponorogo. Jadi dia nyambung. Terakhir masih menyelenggarkan ya. Enggak Pak, kayu mana? Gimana? Nah, 96 tahun. Tapi dia memang marketnya itu memang market pasar baru. Jadi yang itu kalau personalisme itu artinya bagaimana mencari marketnya itu sesuai dengan kendaraannya, ya kan? Kita ini sekarang lagi kena musibah, Ya, musibah Covid. COVID. Coba bayangkan dulu. Untuk relaksasi aja itu kita kan nama waktu 3 tahun. Tapi 2020. Sementara kalau udah terbuka, bagaimana kita mensiasati supaya armada kita bisa berjalan? Itu kan ada sesuatu. Sementara kalau kita nanti enggak itu, di Bali itu kan luar biasa dengan di Bali. Aku sering itu teman-teman di Bali dari yang lain ini memang sesuatu luar biasa. Nah, mungkin inilah satu harus kita ajar. Jadi bukan lautan biru lagi, lautan merah. Lautan merah, iya. Jadi ya, saya ingat kata-kata apa Pak Sampurno. Jadilah ikan besar di kolam. Seperti sang itu di kulit. Ikan besar di kolam kecil. Enggak besar sekali. Iya kan? Tapi kalau Pekanbaru, ikan besar di kolam besar. Kami bisa juga kami. Betul. Ikan besar di kolam kecil. Barang kami kalau kami. Tapi begitu kami terakhir ini kolam besar jadi ikan kecil. Inilah sekarang kami mau bagaimana mensiasatinya. Barangkali bisa bertanya yang nantinya kan sudah banyak sekarang. Saya lihat JRG yang maju yang sekarang saya baca kemarin itu JRG itu gratis bis pariwisata di Bali. Jadi digantinya terus dari JRG. Ini sekarang dia buka Medan Bandung 32 juta. Nah, artinya kan itu kan tantangan masalah. Iya. Dan terhadap Alex. Ini Bang Ade nih sebagai direktur utama ini. Ya. Kita kalau COVID ini Bang Harun ini kondisi luar biasa. Enggak cuma Indonesia, enggak cuma transportasi yang legal, seluruh dunia ini benar. Sebelum ada era COVID ini, selama abang-abang ada di tubuh PP ini, saya Mas Harun sudah sedikit meng-highlight dengan dinamika itu dinamika. Yang sering itu apa? Sebagai direktur utama. Jadi bikin sebenarnya kita bicara dari awal saja, orang tua kita saja tidak ada rasa cemas tentang bagaimana membuat satu usaha yang rampas yang mungkin belum pernah terlintas di pikiran semua orang, khususnya orang yang pendidikannya itu mungkin masih SMA, ya, mungkin SMP, begitu. Tapi mereka berjuang bagaimana ini tetap harus bisa itu, ya, dengan cara-cara yang tadi saya sampaikan bahwa itu sudah pernah. Jadi ALS ini sebenarnya nilai jual bunganya itu tidak sulit. Karena waktu awal mereka dirikan saja, penumpang itu sudah seperti raja dan sebagai keluarga di dalam negeri.
Termasuk kalau misalnya mereka mengantarkan penumpang ke satu daerah, mereka tunggu sampai ada yang jemput, baru mungkin itu berangkat untuk menuju tujuan negara. Tapi itu kepercayaan yang diberikan ke penumpang. Dan pelayanan bagaimana penumpang itu sampai ke tujuan yang masuk. Jadi ALS itu berdiri, misalnya tujuan, contoh Medan Jember, mau satu orang pun itu pasti diantar ke tujuan. Komitmen. Jadi dari awal mereka sudah punya aturan itu. Jadi seperti dari misalnya ada perusahaan yang lain yang besar siapapun ya, saya tidak mau sebutkan namanya perusahaan itu. Malah orang tua saya masih ingat dulu ada namanya dinas itu aja ada yang bantu masuk Sumatera Utara karena zaman itu tahun 90-an harus ada referensi dari perusahaan daerah lokal. Ya. Almarhum Bapak Tesen masuk, nggak apa-apa. Hanya berapa hari bulan dilangsung. Begitu zaman itu Bapak masih mimpi, belum saya masuk Lorena, mau nawarkan diri masuk Sumatera, tapi tidak jadi masuk. Malah setelah saya di mana baru masuk di tahun 2004 2005. Tapi karena mereka sistemnya itu tidak jos, Medan, Pekanbaru, Jakarta, sehingga penumpang juga tidak percaya dan malah masih kita tetap dipilih sama para pelanggan penumpang yang ada di Sumatera Utara dan juga penumpang di Jawa. Saya dulu di Jawa juga ALS pernah dulu berupa sensitif, yaitu nggak pakai gambar kereta belakang. Karena dulu orang Jawa itu ingatnya itu ada buaya ya. Kalau nggak ada buaya, itu benar. Mungkin antara memang taraf ilmu pengetahuannya masih itu, ya akhirnya dikembalikan itu yang gampang Sumatera itu. Ya. Jadi kalau saya bilang bahwasannya kita tetap apa yang kita niatkan dari awal kita bismillah, kita pasti ada jalan. Walaupun masa COVID begini, kita akui berat yang dihadapi oleh seperti saya dalam perjalanan. Karena yang dibawa juga kadang tidak ada. Sampai ke rumah juga kadang mereka tidak mengerti. Tapi mereka masih niat tadi dan mereka yakin Tuhan tidak akan diam, tidak akan tidur, pasti ada jalan. Nah, itu keyakinan dan komitmen tadi sebagai pengemban amanah dari pemerintah yang memegang proyek. Iya, jadi kita jalankan. Makanya sampai sekarang ya mungkin di Yogyakarta juga ada itu. Saya per 3 bulan tetap melaporkan biaya perjalanan bis ALS dari Sumatera Utara, Medan misalnya, sampai yang paling jauh yaitu biaya pos, termasuk biaya perjalanan, biaya lain. Untuk menetapkan saja pemerintah yang namanya batas bawah ekonomi itu masih dalam gula pasti. Karena saya tidak pernah jadi tolak ukur. Karena kan ALS masih pelayanan ekonominya masih lebih banyak dari lain. Iya, jadi hitungannya begitu. Padahal kita sendiri tidak ada lagi di KPS saja dari tahun 99 itu sudah tidak ada lagi 32 ya. Semua 22. Dari tahun 94 ada 22 ada lagi 32 dan tidak ada eksekutif. Tapi karena mungkin tadi pemerintah melihat saya laporan saya ke direktorat saya ke Ali, Medan Jember, Solo, Medan Jogja, itu kan tetap dikirim tuh 3 bulan laporan. Nah, jadi mereka itu jadi acuannya yang mungkin merasa kita yang bisa untuk diambil duitnya, nah, dan kemudian ada tambahan bahwasanya kenapa saya tidak takut dengan perusahaan lain buat saya itu masuk. ALS ini tidak merasa bersaing sama perusahaan. Tidak ada persaingan. Silakan, bebas dari kami. Tetapi tarif yang kami jual itu masih di bawah tarif pemerintah. Silakan itu diuji oleh perusahaan. Jadi kalau di Jawa hanya 24 jam itu perjalanan 12 jam ya,
dengan ada 350, kami dari sini ke Jakarta hanya 450. Perjalanan 2 hari 2 malam. Kalau udah setor, kalau belum tol sekarang itu mungkin hampir 7-6 jam perjalanan ini turun ke Jakarta dengan tarif 450. Nah, tapi kalau dihitung dengan bis yang selama ini sudah perjalanan 12 jam 350-400, ya itu jelas ke Sumatera Utara. Benar kan? Belum lagi infrastrukturnya. Ya, mungkin kalau saya minta sedikit karena sudah banyak yang berusaha untuk masuk ke sini. Alhamdulillah ada masih bisa eksis. Apa yang marketnya nggak hilang Pak? Ya itu makanya saya juga. Karena kalau menurut saya Pak Jarul, nama besar ALS ini cukup kuat, sangat kuat Pak. Namun memang ya dinamika kembali lagi dengan dengan yang terjadi mungkin ada sedikit terutama orang yang bilang tadi penumpang yang merasa nyaman udah seperti keluarga ya kan ya. Ini saya berapa kali jumpa di rumah makan kan kalau pengemudi ALS ini kalau apa penumpang asli dia makan duduk makan di ruangan pengemudi ini ya walaupun mau makan kadang-kadang dia banyak review-nya katanya ya, tapi itu kan dia membawa prinsip kekeluarganya tadi tapi bangsa pasar itu ada itu kan karena bangsa pasar bagaimanapun pelayanan itu harus jangan didahului orang karena setelah didahului orang pasar itu didapatkan untuk mendapatkan kembali itu tidak mudah butuh proses lagi paling sulit karena selalu saya katakan sama adik-adik saya artinya komitmen PT ALS untuk terus menjaga market bahkan mempertahankan peningkatan pelayanan untuk baratnya jadi yang dapat dibayar bisa seperti ini adik-adiknya kan gitu. jadi karena masalah ini Enggak gini jadi tunjuk terus ke kaki seribu ini kan masalah segmentasi. betul Jadi sebetulnya segmentasi pasar ini sebetulnya kita nggak pernah survei dari penumpang itu. Sebetulnya segmentasi itu di umum berapa ya? Sekarang kan di Indonesia itu kan umum milenial. Itu ada 5%. Jadi seperti yang terjadi itu betul ya, ini legenda. Siapa pun tahu sejarahnya. Tapi jangan kita terlena dengan itu. Sementara orang lain mengenai nah, kita harus juga segmen ALS di mana harus disebut segmen mana yang nah, sehingga kita tahu segmen yang di pasar itu teknologinya yang ilmunya berbeda yang diinginkannya berbeda kan setelah tahu sebelumnya kan tapi kita harus melihat pertama kan dengan kita ini kita kan service ya yang dijual itu pelayanan makanya juga kalau di sini kalau dia menang di pelayanan pasti saja ya jangan berbohong berbohongnya begini kan ditanya ini sama dia San ini dari Solo ke Pekanbaru berapa jam? Berapa jam? Pekanbaru Solo? Ya. Kira-kira 40. Kan itu kita jual. Begitu umpamanya 40 jam, total 50 jam. Itu pemungut itu korupsi 10. Itu pengangkutan itu sederhana sekali sebetulnya. Jadi keinginan penumpang itu sebetulnya cepat. Sama nih, aman lancar sopan. Itu aman lancar sopan. Oh, aman lancar sopan. bagaimana tetaplah pelayanan pelayanan utama. Namun ini
Karena yang kita jual itu kan lain Jasa. nggak ada denda yang gitu. Hal nggak nampak. Iya. Tapi hal yang bisa ditunjukkan. Kan gitu, Pak? Dirasakan. Dirasakan, Nah, sorry. bagaimana nanti sampai ke tujuan terasa sama dia, enak, nyaman. Nah udah. Balik lagi. Itu yang dijual balik lagi. Ya. Nah, ini nih. Artinya ALS tetap komitmen sebagai pelayan jasa transportasi darat, salah satu jasa transportasi darat di Republik tercinta ini, bahkan salah satu legend di Indonesia, bukan cuma di tanah Sumatera, menjadi menghadirkan pelayanan yang profesional itu PT ALS komitmen. Harus. Apa? Sani dari Sani ngerti bus, melihat ALS, jumpa sama almarhum lagi masih di zaman Rasul RI dulu, masih agak-agak ayah, masih SD lah itu. ALS ini kan dominan hijau, sapi, hijau dan biru itu nggak pernah hilang di sana. Kalau orange ini kan belakangan baru ada di masalah orange-nya. Dulu belum ada ya orange, ada gambar peta, terus gambar apa bunga matahari, ya. Nah tapi tunggu dulu, warna dasar dulu. Kok selalu hijau ada dan biru? Mungkin gini, waktu kalau zamannya Cepol itu sebenarnya orange sama biru. Orange sama biru. Kak mesinnya biru, dindingnya orange. Oh gitu. Nah, ada seperti yang kita Oh, ya. Berkembang waktu di tahun 90-an merubah, sempat ada putih juga. Nah, sempat akhirnya diputuskan jadi hijau. Hijau. Ya, kalau dari sisi hijau ini kan kita tahu ini alam lingkungan, ya. Kemudian, Nature. nah itu dia suasana hati jadi teduh. Dan itu melambangkan kekayaan juga. Ya, yang tidak terhingga. Ya kan? Benar ya? Setuju. Nah, jadi ya mungkin itu juga jadi masalah biru itu menunjukkan keberanian dan kekompakan. Karena mereka ini kan banyak nih, ada ini. Ya. Tapi kita punya prinsip, punya pikiran satu. Satu adalah ALS. Tidak ada yang jadi apa? Mengayomi. Nah ini Jadi dia punya pengayom. Iya. Ya, pengayom baik dari sisi owner juga bagi sisi masyarakat yang ada terlibat di dalam perusahaan ini, ya. Kemudian dia juga bagaimana tetap berjuang terus. Jadi kalau orang ada, pokoknya tetap ada di sempat hilang. Sempat hilang memang. Ya, jadi dulu waktu saya lihat itu ada dia namanya pakai bunga matahari ya. Bunga matahari. Nah, itu kalau jadi orang itu kan berubah pada saat orang tua itu pulang dari Eropa. Ada perusahaan berjauh yang besar dan ada lama. Oh, Bahkan di sini. Dan dia punya perusahaan yang dia dirikan ini adalah perusahaan terjauh biasanya. oh iya. Memang. Itu dia beli. Iya. Makanya sebenarnya datangnya lama. gampang ini bang. Dan itu ada oresnya. Udah orange-nya. Ada. Betul. Dia Ada udah orange. mulai ada orange sedikit. Iya. Jadi itulah penafsiran beliau itu, dia pergi waktu itu dia lihat ini perusahaan terjauh dan dia mau buat itu di Republik Indonesia ini menunjukkan dia ini loh begitu. Salah Lekando kasih tahu aku dulu informasinya. Ini informasinya udah muncul semua Bang. Lain dia di buku-buku tuh di sini. Dengarin itu lah. Itu nanti lari dan konten ini bang, jangan pakai. Syukur. Pakai konten lagi. Khusus yang untuk hasil produk. Hasil toilet. Oh ya eksekutif. Ya, kalau yang ekonomian itu memang matahari. Kenapa matahari? Yang menyinari bagi semua umat manusia. Dilindungi oleh Nah,
Tadi Bang Karul udah senggol. Bang Karul poin satunya. IELTS itu tadi aman antar satu. Kan minta semata. Betul. Kan Tapi nama untuk tujuan visi misi itu aman lancar sopan. antar sopan. Nah, kan ada juga yang melesetkan ini. Balik lagi dinamika bisnis tadi. Selalu sehingga. Nah, pertanyaan saya begini. Kami hari ini melihat upaya PT AIS untuk membenahi cukup kencang. Itu saya harus akui, ya. Walaupun tidak baru, tapi tapi yang masih seger. Itu Dari 20 lah. nah, mulai ya, belum. Udah nampak lah. Yang di jalan pun itu Jadi warna. ya, yang kacanya kita mau bikin kaca satu habis di konsep ini. Banyak kan biayanya 2 kaca itu. 15 kuadrat. Ya, nah, udah mulai. Tahun 2010 lah kan. Ya mulai mengejar. Tapi yang lebih masif itu kan di akhir menjelang 2020 kan udah mulai terus membenahi ini. Ini yang mau saya tanya. Ada juga persetan yang berbicara masalah sehingga. Nah, stigma ini kan pasti PR. Kan itu Bang Ade. PR kan. Bagaimana walaupun itu cuma bercandaan, walaupun itu cuma persetan kan jangan sampai itu apa kalau istilah orang ini berapa puluh orang kalau muncul kejadian yang barang itu bagaimana komitmen AIS untuk menghilangkan stigma itu dan memang ya kita bicara COVID ini kan hal yang force major, artinya kalau tidak ada COVID ini kan seperti apa komitmen yang ada di AIS untuk merubah, mereformasi ini dengan kondisi bisnis yang juga tidak semakin mudah. Bang Arif juga. Jadi gitu. Mungkin untuk saya ketua ini itu pernah 20 tahun sebelum ALS itu mempunyai komitmen tahun 2012 itu. Sebelum pemerintah belum batas sudah itu? Belum. Tapi halnya sudah? Sudah. Jadi untuk yang jenis batas atas itu toilet itu hanya boleh dibersihkan 1 tahun. Tapi dia diteruskan ke pengganti untuk yang ekonomi. Kalau diturunkan kelas. Ekonomi kelas. Jadi ada. Kemudian untuk yang super eksekutif, karena zaman itu AIS punya super eksekutif ada 3 daerah. Ya. Padang, Pekanbaru, Jakarta. Ya. Itu 5 tahun. 5 tahun ya. Ya. Baru setelah itu 20 tahun. Kalau nggak salah 25 tahun itu mobil sudah Tidak boleh dioperasikan lagi. Udah pasti dikeluarkan. Gitu. Oke, karena kan mobil 2090 itu alhamdulillah kan bagus. Alhamdulillah. Semua bukan bagus. Jadi perkembangan kami dikasih saya amanah di tahun 2004 masalah mobil 23 saya dan Pak Almarhum Jenderal Siduan yang waktu aturan itu dibuat masih orang tua saya Dari almarhum Oppo. Pak Isa Ya, masih kami dulu itu. termasuk wanita juga bersikuti dengan Ivan lulus ya. Begitu saya masuk ke 2002 ya, dan saya dikasih amanah 2002 tadi itu di 2000 itu bertiga kami saya Pak Jenderal almarhum sama Pak Ica dapat pemegang saham ALS. Di situ ada diubah tapi bukan ditutup tapi di pending istilahnya ya, nah, di pending sehingga makanya terjadilah memang kesalahan kami saya itu dibiarkan tapi waktu itu kan ada sekarang Itu yang akan resesi. ya Oh iya, Dan 2000 resesi. ya 2016. jadi 2002 itu masih terasa Apa aja rusaknya peraturan. ya Lemah-lemah. jadi lemahnya pada saat 2012 tadi itu kan
rasakan karena mungkin pergerakan 5 tahun itu kan nampak itu dampaknya itu kan nggak langsung 2097, 99, tapi 2023 nampak efeknya. Begitu dampak kita coba untuk ditahan sementara, sehingga di 2019 pada saat kemarin itu kami juga masanya SK terakhir itu sudah habis. Jadi kan sudah ada pemerintah yang harus kita ikuti untuk mendaftarkan kembali registrasi. Ya, karena kita 2014 kan ada lumayan nih, ya. Nah, sehingga saya berusaha mendorong kembali pemilih kan, ayo dong kita segera benahi generasi ini. Sampai saya juga seperti dibilang tadi, kalau misalnya ke depan ini kan makin misalnya persaingan itu dan kita tidak bisa hindarkan, itu sudah menjadi acuan kita. Apapun ceritanya kita harus terus berubah. Tidak bisa kita mempertahankan yang lama-lama ini, apalagi infrastruktur sudah memberikan Nyambung. sudah nyambung dan nantinya penumpang sudah memikirkan waktu. Jadi insya Allah kita akan bergerak. Insya Allah kita terus So must go on. oh jelas. Nah, teman-teman Perpals, dengar dong. Founder PT ALS itu sudah memikirkan rencana pembatasan tahun sebelum pemerintah memikirkan. Di situ kan nampak komitmen sebagai pelayan jasa transportasi dengan profesional menurut saya. Dan untuk mempertahankan kualitas ini, Pak. Punya sekian tahun geser kelas, supaya market itu tetap bertahan dan dipertahankan dan maksimal. Ayo. Nah, ini teman-teman Perpals dengar langsung nih dari para direksi dan komisaris utama dan komisaris PT ALS. Kalau ALS itu tidak berhenti dalam berinovasi dan pasti akan hadir di tengah dinamika apapun yang terjadi. Prinsipnya itu kan, Bang? Harus. Siap. Wah, semangat. Tapi Bang Sarul ditunjuknya terus yang itu. Salah duduknya, harus Bang Sarul di sini. Di situ semuanya. Tapi makasih ya Bang. Ya kan, saya tidak bilang apa yang saya lakukan benar juga. Terukur lah pasti. Karena kita semuanya hutang di pemerintah. Secara hitungan kertas, terus implementasi, bisa menjalankan mana ya amanah bank atau di sini bisa sampai. Memang fungsinya bagaimana kita melihat dan mempertahankan yang bisa kita hanya kalau saya capture dari yang Bang Sarul sampaikan itu kan gimana bisa melihat mempertahankan market, ya standar kualitasnya, standar dari penyalaannya, pelayanannya dan semua itu. Kalau kita bicara pelayanan, tidak ragu lah yang ada di dalam ALS karena landasan tadi pakai emosional itu pasti tercapai. Tinggal penopang lain. Namun sekali lagi Bang Ade, saya senang gitu. Ternyata sudah terpikirkan oleh PT ALS jauh sebelum pemerintah mengatur itu. Kan pemerintah kan mengatur barisan itu 2015. Ya, saya masih ingat. Ya, kan? Waktu itu saya buat izin 2014, maka saya selamat 5 tahun. 5 tahun dia tentunya. 90-an sudah begitu. Dapat saya 2014 masuk izin, saya dapat KPS 5 tahun. Itu terakhir saya. Nah, selamat ya. 2015 tidak boleh lagi KP hanya setahun. Iya. Alhamdulillah. Nah Bang, suksesi. Alhamdulillah kan abang-abang saya kan masih sehat, masih kreatif, masih terus mengikuti dari semua dinamika. Kan Bang Ical, Bang Ade, Bang Sarul ini Bang Ical ini generasi kedua aja Bang. Kan itu. Terus adik yang generasi ketiga ini kan juga sudah mulai besar lah ya kan, bahwa kan udah mulai tahu lah kayak gini ya bagi dulu lah masih nengok
mungkin karena memang dulu juga kita diberi amanah, juga kita harus belajar. Saya kira anak-anak saya yang berikutnya juga yang akan lanjut dari ini juga pasti punya komitmen juga sama dengan yang dijawab oleh karena bagaimanapun itu kan sudah saya bilang tadi. Makanya saya juga belajar setelah saya datang. Saya tidak belajar sebelumnya untuk seperti Sandi. Kalau Sandi memang dari awal sudah mengikuti dari perkembangan unitnya, bertahap terus berjalan. Kalau saya tidak, saya kuliah, habis kuliah saya dikasih amanah untuk ikut-ikut dulu menjadi kondisi kendaraan, tapi tidak seperti yang bagaimana mereka berjuang dari awal, tidak. Tapi karena ada rule yang harus kita turuti, saya kira rule itu saja tidak akan kita rubah, itu akan hidup dan terus berkembang. Jadi pattern yang ada ini yang tetap diikuti lah. Iya. Rule yang ada ini diikuti, tinggal kondisi lapangan dan operasionalnya yang dia sesuaikan. Iya, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau ada sekarang harus pakai digital, ya mungkin kita juga harus siap dengan itu. Pembelian tiket dengan pakai online, ya kita harus siap juga di situ. Karena cukup, saya kira orang tua kita dulu itu cukup cara berpikirnya jauh ke depan. Cuma belum digitalkan aja, tapi konsepnya udah ada. Konsep udah seperti itu. Kasih apa yang begitu banyak ngajari kita, begitulah caranya kan gitu. Tapi kalau saya enggak, saya dari dulu sendiri lepas SMA sama kuliah saya jadi PNS. Saya sempat ditugaskan ke Irian Jaya. Sudah orang tua saya meninggal, saya meninggal. Dan ini sudah diamanahkan, saya tidak boleh kembali ke Jayapura. Ini harus bawa teruskan. Makanya kami pun memegang amanah ini kadang-kadang. Itu apa? Suatu beban mental yang cukup berat harus dijaga. Bagaimana menjaga kecepatan adik-adik dan ponakan-ponakan dalam ibadah. Bagaimana supaya ini tetap berkibar namanya. Itu terus kami masuk ini hingga pada waktu kami ada PSA kami itu bisa mengatakan bahwa ini tidak bisa, ini tidak bisa. Harus mencari di mana yang keseimbangannya. Di samping itu kita memberikan arahan, memberikan edukasi itu ya pengembangan bagaimana efeknya kalau kita kerjakan seperti ini, yang mana kalau misalnya ada seperti yang saya katakan tadi, misalnya masalah Lausebo, bagaimana cara mengatasi? Atau salah satu kita buat aturan. Kalau dia sampai ke tujuan sekian hari, itu termasuk aturan. Dan di samping itu ada aturan yang paling mendasar yang sudah orang tua kita bikin, anggaran dasarnya. Di anggaran dasar ada aturannya. Jangan lari. Santai ya. Itu yang penting. Apa namanya? Ya, almarhum dulu itu sudah jauh ya. Iya. Sudah jauh. Pikir bagaimana
kita bernilai ALS ini lahir dan seterusnya tetap lahir, tidak ada mundur. Kalau kata saya mundur tergudang. Iya. Dan mungkin tadi ada sedikit, dan tadi kan 7 orang berdiri. Tapi perkembangan ALS di tahun 80-an adalah biar karena itu perubahan inersi dan oleh inersi, jadi itu ada perubahan dan tambahan lagi. Misalnya ada penambahan trayek, ada penambahan armada. Setelah dibuka itu untuk orang yang sudah kembali. Siap. Wow. Ini kayaknya 3 hari nggak cukup ini ngobrol, tapi waktu lah. Jadi di skip-skipnya sama orang apa message-nya nggak nyampe dari A sampai Z. Dari A lompat langsung Z, ada kedua kan? Oke, Bang Jarod, Bang Ical, Bang Uco, ini Sani pribadi mendapat banyak hal untuk banyak hal yang bisa berpikir, dan hari ini saya mendapatkan ilmu lebih, ya itu dari perjalanan lah, oknum dulu, abang-abang saya dan the next generation ALS. Ya kami sering berinteraksi, banyak hal yang bisa saya share. Dan juga saya sharing dengan kembali. Pertama yang di bawah generasi beliau ini, kita saling berinteraksi, saling mengisi lagi. Jadi memang teman-teman Perpar sudah dengar dari beliau-beliau ini sekarang yang ada di Board of Direction PT ALS, komitmennya itu bagaimana tetap menjadi pelayan transportasi darat yang baik, aman, lancar, sopan, selain antar lintas Sumatera. Isinya ini ALS sadar, ALS tahu di mana ALS berada dan harus seperti apa ALS, karena founder ALS ini sudah menanamkan moral pesan-pesan moral yang harus diteruskan dan dipertahankan oleh generasi-generasinya, sudah dibukukan di dalam akte ADART, Anggaran Dasar Rumah Tangga PT. Semoga itu kami yang kami khususnya pribadi dari seluruh Perpar juga bisa meniru itulah. Nah kita jasa transportasi darat ini kan kalau pesan ayah kesana di Indonesia, Bang Jarod dan Bang Ade di Lombang Ucok, nah kamu itu bukan cuma nilai bisnis yang ada di transportasi, tapi tanggung jawab dan ibadah, dimana orang bisa disampaikan dengan baik, dengan nyaman, dengan selamat, itu tanggung jawab. Begitu orang itu terbantu, dia berpindah dari titik A ke titik B itu dengan semua keperluannya bisa berpindah dengan baik, selamat, sehat, dia bisa melakukan aktivitas dan mungkin bisa melakukan sesuatu yang baik, juga ada nilai ibadah. Jadi tidak melulu usaha ini bicara uang, kan gitu Pak. Walaupun memang salah satunya itu karena putaran bisnis tadi kita bisa tetap mempertahankan. Ya teman-teman Perpar, Bang Ade, Bang Ical, Bang Jarod dan Bang Uco, mungkin ada yang mau disampaikan sama penonton Perpar TV dalam kesempatan ini, pesan lah, pesan Perpar TV ini tadi saya sampaikan. Yang menonton Perpar TV ini ada yang calon pengusaha, ada yang sudah pengusaha, ada yang calon penumpang, bahkan penumpang tidak punya ALS, namun juga pengguna industri kita, jasa transportasi darat, dan penggemar dan pengamat. Jadi nanti bisa disampaikan mungkin siapa yang monggo. Bang
taruh dulu. Ya. Jadi saya mewakili saudara sebelumnya bermakanan jadi sebetulnya pada saat ini namanya ini kolaborasi antara media dengan usaha. Jadi kolaborasi ini mencari ide atau informasi sesama usaha. Saya banyak tertolong dengan menonton media-media yang mencari segmen pasarnya sendiri. Yang saya bingung kadang-kadang saya lihat dari Terminal Surabaya penumpangnya cuma 3 orang, tapi begitu itu banyak tempat berbeda. Apakah ini memang ada peranan media di sini bahwa bis yang ini dan begini tidak bisa dilakukan? Mungkin tertolong ya dengan adanya media ini. Dengan adanya kolaborasi terutama dari pasar wisata tadi, artinya kita saling punya informasi yang dalam bagaimana sebetulnya tantangan ancaman yang ada di dalam dan bagaimana menyikapinya. Saya nanti terima kasih kepada teman-teman tim dari Kompas TV ya yang sudah berkunjung ke Sumatera dan Sumatera Barat. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita masih berwisata ya. Dan juga seperti yang disampaikan oleh Dinda Sani tadi, bahwasanya sini tim ini kan ada bermacam-macam unsur, baik dia dari pengusaha, dari beberapa bidang. Dan kami di PT Sumatera apresiasi banget bisa berkunjung ke tempat kami dengan berbagi pengalaman, dengan memberikan motivasi bagi regenerasi nantinya, khususnya di PTLS yang sudah diberikan arahan oleh Dinda Sani ya, seperti sebelumnya sudah berkunjung dengan penerus yang anak-anak saya sebelumnya ya, keponakan anak itu sama saya anggap anak, dan juga teman-teman YouTuber mungkin ada juga hadir di sini juga. Saya sangat berterima kasih, berbangga hati kepada saudara yang hadir, karena ini juga bagian dari momen bisa tetap memberikan hal-hal terbaik untuk kemajuan PTLS ke depan, khususnya angkutan darat transportasi yang tetap harus kita pertahankan, karena ini adalah salah satu bagian daripada hubungan antara dari beberapa kota, berapa provinsi menjadi satu negara Indonesia. Jadi angkutan darat tidak bisa pemerintah mengabaikan, karena ini adalah merupakan bagian daripada perjalanan dari seluruh suku maupun budaya yang ada di Indonesia. Jadi saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf kami dalam pelaksanaan tadinya baik dari percakapan ataupun dari sikap kami menjamu saudara-saudara tim Kompas TV di tempat kami dan juga teman-teman YouTuber yang hadir. Mungkin ada salah kata atau salah sikap, saya mohon dimaafkan. Dan kami yakin bersama perjuangan tetap pantang menyerah, maju terus, gas. Timnya cepat dan yang kita harapkan dapat saling mengisi antara angkutan darat dalam hal cover perjalanan penumpang mendatang dari satu titik ke titik berikutnya. Dan juga yang saya minta tolong
agar industri angkutan darat penumpang ini dapat bersatu dan menunjukkan eksistensinya bahwa ini memang perlu dibutuhkan oleh negara. Sehingga yang akhir-akhir ini yang saya lihat ada suatu perhatiannya yang kendaraan ini kurang. Kadang-kadang malah di suatu daerah itu seperti ayam kehilangan induk. Seperti kita tidak tahu harus melaporkan situasi yang dialami itu kemana. Ada hal-hal yang berulang terjadi, misalnya suatu kejadian-kejadian di jalan raya. Ambil contohnya dulu pelemparan ketika jahat itu kita lapor, kita ajukan, tapi tetap ada terjadi. Tidak tahu lagi kemana harus melapor. Jadi seharusnya kita dengan kendaraan ini ada suatu ikatan yang dapat kira-kira memberikan apa ke pemerintah negara. Dan kita minta juga negara jangan lupa bahwa jalan raya ini adalah lurah dari Republik. Dan itu yang harus kita dari industri yang terkait ini laksanakan dan tetap kita di sini. Endorse ini apa gitu? Salah. Ya, ada yang bisa? Sudah, saya rasa di situ. Jadi adanya seperti terpas ini mudah-mudahan menjadi seperti berkat di antara Amin. Amin. yang berkat yang standar. Anggap saya bangga dan terima kasih. Sama-sama. Tim dari Pak Coki, ya, ruangnya enggak? Saya sedikit tambah. Untuk tepat ini informasi itu kecenderungan masyarakat. Setuju, Pak. Yang pertama, bagaimana jangan sering merekam video-video yang membahayakan orang. Jadi dalam kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi kepada perusahaan swasta Ya. dengan tertibnya di sifat Di jalan raya sesuai aturan. sesuai aturan. Artinya begini, waktu zaman dulu mungkin negara ini terkenal dengan ugal-ugalan, tapi begitu tahun 2021 ini sudah tertib dan nyaman. Terima kasih Mas Arul, Bang Ade, Bang Iqbal. itulah kalau sesuatu ini termasuk edukasi dari Amin, amin. Semoga Bang. Bang Ucok, Bang Indra, polisi namanya nama Indra, jangan lupa. Teman-teman Terpas, beliau-beliau yang ada di BOD ARS, kita sudah ngobrol seperti apa, bagaimana dan apa harapannya ke depan PT ARS menjadi ini, bagaimana komitmennya, dan tadi sudah disampaikan beberapa yang menjadi masukan lah kita bersama. Artinya komitmen untuk menjadi pelayan jasa transportasi darat itu seperti yang itu, dan teman-teman Terpals yang ada, yang menonton, dan teman-teman yang mungkin penggemar lah ya, penggemar industri ini, mohon juga bijak membantu kami. Kalau ada hal yang negatif, sampaikan ke perusahaan. Kalau ada hal yang positif, bantu kami sampaikan ke khalayak. Karena pada dasarnya kami pasti selalu melakukan dan memberikan yang terbaik untuk para pelanggan kami, yaitu pengguna jasa transportasi darat berbasiskan bus. Juga saya berharap
regulator ya, pemerintah ya, juga menonton, yang menonton mungkin bisa bantu kami di industri ini yang tadi ayam tulang minggu ayam tulang minggu yang sampaikan tadi dalam arti kalau menurut saya boleh artikan kami kadang-kadang nggak tahu law enforcement jalan seperti apa, kami ini adanya di mana. Ya maaf, kadang-kadang kita selalu disalahkan, kan gitu. Jadi tolong kita bersama-sama. Kami sekali lagi saya tekankan di kesempatan kali ini, kami pasti selalu menghadirkan dan melakukan hal yang terbaik kami mampu. Namun kami butuh juga support dari stakeholder dan lingkungan yang kita lingkungan usaha kita. Ini Pak. Mulai dari penumpang, calon penumpang, regulator, kru, ground handling management dan board of direction. Sekali lagi terima kasih kesempatan baik ini, kita sudah ngobrol banyak panjang lebar. Semoga ALS selalu di hati masyarakat dan ALS terus berbenah menjadi perusahaan transportasi darat yang semakin profesional. Di portal view ini ada salam gas, Pak. Begini tangan Pak. Itu sebelah kanan. Ini lagi naik. Parah Pak Ade. Jempol tutup. Ya kan? Nanti kalau taruh dulu. Nanti kalau bilang 1, 2, 3, kita ke kamera sambil ngomong gas. Ya kan? Biar main barang itu. Oke. Oke? 1, 2, 3, gas! Oke kan, saya lagi. Oke. Maunya gas cooler kalau ini hitam ya.